Kabar ini, kabar terkabar. Ya. Nah, pertanyaan saya tadi yang kedua tuh, Mas Jito. Kalau menurut Anda atau menurut Anda Belmondo, kenapa Pak Jokowi masih didatangi? Dia kan seharusnya udah nobody sekarang. Betul. Iya nggak? Kenapa dia didatangi? Kalau dia datang ke Prabowo, ngerti lah kita. Tapi kalau ke Jokowi kenapa? Kalau saya sih, Nah, Belmondo kalau gitu. kalau pandangan saya, semua orang pengen mendatangi Pak Jokowi. Yang nggak mau datang mungkin lagi ragu dan malu aja. Karena orang pengen berkomunikasi, bersilaturahmi, dan Pak Jokowi itu kan sangat welcome dengan semua dan banyak pihak. Iya. Siapapun boleh datang untuk bersilaturahmi. Kalau cuman silaturahmi sih, saya rasa ya oke-oke aja. Oke aja. Cuman saya sih yakin kedatangan siapa ini si Abu Bakar Bashir itu lebih daripada sekedar cuma lagi silaturahmi. Bayangin dia sebelumnya udah berusaha ngomong sama Pak Prabowo walaupun lewat surat ya. Tapi kemudian dia juga datang ke Pak Jokowi. Artinya apakah benar dia cuma sekedar pengen datang dan ketemu ngobrol sama orang tua Dan hanya memberikan nasihat tentang nasihat. Apa tidak ada langkah politik yang dibicarakan di sana? Persis. Oh, itu maksud banget. Nggak mesti di sana. Tapi apakah tidak kita bisa tafsirkan kedatangan tersebut adalah langkah politik? Ya. Tapi kalau itu langkah politik, pertanyaannya adalah kenapa Jokowi? Iya. Kalau kita lihat beberapa kutipan-kutipan netizen di sosial media dan juga di YouTube gitu loh. Kalau kita lihat Islam, kalau Mas Agung, oke, saya coba mencemakan persepsi dengan Islam Mas Agung, Islam konservatif. Nah, teman-teman Islam konservatif yang diwakili oleh kubu Abah ini, ya kan, kubu anak Abah lah ya, gitu kan. Itu kan dengan narasi-narasi adili Jokowi, seret Jokowi, ya kan, makzulkan Gibran. Tiba-tiba tokoh konservatif yang sangat berpengaruh, ya kan, seorang ulama senior seperti Ustadz Abu Bakar Bashir ya, diam-diam ya kan justru sowan. Kalau orang Jawa kan kalau didatangin itu kan istilahnya sowan ya Mas ya. Sowan ke Pak Jokowi. Ini kan juga seolah-olah loh piye iki kan begitu. Loh Pak Bashir kok justru sowan. Nah artinya kan beliau menghormati Pak Jokowi di tengah sebuah upaya-upaya untuk mendowngrade tentang Pak Jokowi secara pribadi dan juga keluarganya, justru gak berpengaruh. Justru yang datang adalah orang yang sangat mereka hormati. Kalau kita lihat dari teman-teman FPI ya kan ya, dan juga simpatisan-simpatisan atau pengurus-pengurus lama Hizbut Tahrir Indonesia HTI kan juga terperangah dengan kedatangan Ustadz Abu Bakar Bashir. Padahal orang-orang HTI yang sebagian besar ada di TPUA ya kan, itu kan justru orang yang bersemangat sekali untuk bagaimana menghancurkan nama baik Pak Jokowi. Nah ini kan ada sesuatu yang agak kontradiksi. Nah menurut Mas Agung, kedatangan Ustadz Bashir ini itu agendanya apa kalau kita lihat secara makro politiknya, Mas Agung? Ya inilah politik kita Bang. Jadi menurut saya semuanya dinamis, semuanya ya sesuai kasus per kasus, kepentingan per kepentingan. Jadi teman-teman yang tadi memang selama ini dalam tanda petik ya terkonsentrasi di kubu anak Abah ataupun Abah, itu lebih objektif melihat Pak Jokowi bahwa ini bisa berubah gitu loh. Dan mereka harus paham politik itu ya secair itu, selentur itu. Ketika misalkan hari ini Pak Jokowi menerima Abu Bakar Bashir, berarti ada kemungkinan juga Pak Jokowi dalam tanda petik bisa istilahnya dari tengah kemudian agak ke kanan misalkan. Itu kan sangat mungkin. Ya karena memang ada konteks, ada situasi yang berbeda dari masa-masa sebelumnya. Begitupun anak Abah tadi, bisa jadi ketika 2029 ketika Abahnya nggak maju mendukung calon yang memang dekat ideologinya dengan anak Abah, bisa jadi dekat juga dengan Pak Jokowi. Jadi maksud saya ini penting Bang, pembelajaran semacam ini kita lakukan supaya ya publik, pemilih yang kemarin di Pilpres menang atau kalah menjadi lebih objektif melihat semuanya bahwa politik itu dinamis, baik itu tokohnya, partainya, kepentingan-kepentingan mereka bisa berubah bukan hanya dalam hitungan satu periode, hitungan jam bahkan menit seperti itu. Jadi terlalu sayang banget, jangan terlalu benci banget, di tengah-tengah saja, yang sedang-sedang saja, tapi ada rasionalisasinya, ada fakta-fakta empirisnya, ada argumentasi yang jelas. Karena kalau hanya sebatas kita benci, kita
nggak suka atau bahkan sangat suka, ya diproporsionalkan aja gitu. Karena apa? Karena itu yang membuat kita bisa jernih melihat sesuatu, Bang. Dan itu pula yang akhir-akhir ini yang membuat ya misalkan kohesi sosial politik masyarakat kita ya berangsur-angsur membaikkan seperti itu, karena melihat ada situasi di mana misalkan dalam kasus demo besar di akhir September awal Agustus itu ternyata selain demo yang benar-benar demo, ternyata ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ikut ya bermain di air keruh gitu, memanfaatkan situasi-situasi yang kurang kondusif itu, termasuk dalam politik kita gitu. Jadi ketika kita sudah mulai berpikir secara clear, objektif semacam itu, ya kita bisa melihat, oh Pak Jokowi hari ini seperti ini sikapnya dengan Pak Abu Bakar Bashir, dan itu sebenarnya senafas, Bang. Ya kenapa? Karena di masa beliau juga Pak Abu Bakar Bashir menerima pembebasan bersyarat kan. Ya. Jadi ketika Pak Abu Bakar Bashir datang ke kediaman beliau, menurut saya itu politik etis dari seorang senior kepada Pak Jokowi, menghargai, mengapresiasi jasa yang diberikan. Di luar itu semua ya Pak Jokowi juga kan kemarin merespon dengan cukup empatik ya. Beliau salah menundukkan tubuhnya, mengapresiasi kehadiran Pak Abu Bakar Bashir, dan gestur itu saya kira gestur yang cukup cukup edukatif, sejuk ya, mendidik masyarakat bahwa ya se ekstrim apapun ideologinya yang tadi di awal saya sampaikan, ternyata bisa kok kita cari titik tengah, titik temu untuk keindonesiaan. Kenapa para pendukung yang lebih keras dari para tokoh-tokohnya, para ulama-ulamanya? Berarti kan ada yang salah dengan cara pendukungnya melihat politik. Ada yang bermasalah dengan cara kita berdemokrasi gitu. Padahal kita sudah sepakat dengan demokrasi bahwa ya kita pasti punya perbedaan, pasti punya kepentingan. Tapi pada satu momen ya ketika misalkan pemilu sudah selesai, Pilpres sudah berlanjut ke pemerintahan, ya kita harus menghormati semuanya. Kita harus menghargai para pemimpin-pemimpin kita sebagaimana kita menghargai orang tua kita, seperti itu. Ada sisi-sisi baiknya, ada sisi-sisi nggak baiknya. Tapi saya yakin semua pemimpin ya seperti itu. Ya tapi kita lihat sisi baiknya aja supaya bangsa kita besar, bangsa kita lebih baik, bangsa kita menjadi lebih lebih naik kelas, Bang, naik kelas. Naik kelas itu dalam artian kita bisa lebih maksimal dalam bergaul dengan siapapun ya, mau itu pemimpin kita, pemimpin bangsa lain ya, karena semuanya punya sisi-sisi baik dan buruk itu ya. Tapi kalau mau fokus melihat sisi buruk ya buruknya semua yang kita lihat pasti. Tapi kalau kita mau lihat sisi baik ya baiknya aja. Tapi ya kita harapannya di tengah lah ya, supaya kita bisa mengambil pembelajaran dari sisi baik dan buruk itu juga. Tapi jangan itu dipertentangkan, jangan dipilih ya, cherry picking gitu. Wah, gue mau lihat yang negatifnya aja karena dia jelek. Ya udah jelek semua pasti. ya itu yang membuat kita jadi nggak bisa naik kelas, Bang. Tapi kalau bisa di tengah, ini bangsa besar, bahkan lebih besar lagi bisa jadi bangsa adidaya, Bang, kalau bisa seperti itu. Ya, kita tahu Mas Agung bahwa mazhab dari Abu Bakar Bashir ini sebenarnya sangat beririsan dengan mazhab dari HTI yang kemudian dibubarkan oleh Pak Jokowi. Dan kita tahu ketika dibubarkan itu kemarahan, kebencian, dan dendam dari HTI ini ya, pengurus-pengurusnya, bahkan juga simpatisannya dan kadernya dan orang-orang yang meyakini HTI itu adalah sebuah ormas yang langsung berhubungan dengan surga kan begitu ya. Itu merasa bingung juga, apa memang ini strategi Abu Bakar Bashir ya kan untuk mencairkan dendam-dendam lama itu, untuk mengajak kepada upaya-upaya rekonsiliasi, bahwa memang Pak Jokowi seorang nasionalis, seorang yang juga diamati selama ini mungkin Abu Bakar Bashir, bahwa Pak Jokowi adalah seorang religius kan begitu loh. Ya, saya melihat memang pertemuan kemarin itu bukan sebatas pertemuan memang, Bang. Karena ada ya tadi ya sintesis antar ideologi, antar mazhab di antara masing-masing, baik Pak Jokowi maupun Pak Abu Bakar Bashir, sehingga ini harapannya bisa menularkan ya sintesis dari keduanya. Apakah itu soal rekonsiliasi, apakah itu soal bagaimana ke depan bisa berkolaborasi ya, karena dalam sistem politik kita yang cukup terbuka semacam ini ya semua hal sangat mungkin terjadi ya. Kalau misalkan kemarin itu bertentangan, bisa jadi besok berkawan kan gitu, Bang. Kalau bisa jadi sekarang berkawan, bisa jadi besok bertentangan. Nah,
tinggal tergantung apakah kepentingannya ketemu atau tidak kan seperti itu. Nah, dengan posisi sering ketemu, saya harapannya bisa sering ketemu, bisa membangun semacam konsensus ya, titik tengah karena ya kita tahu Pak Jokowi hari ini dalam tanda petik dekat dengan PSI, punya partai. Ya mungkin misalkan sinergi itu dilakukan dalam arti-arti yang lebih praksis, tidak sebatas ideologis gitu, Bang. Kerja-kerja yang memang hari ini dibutuhkan masyarakat kan kerja-kerja yang praktis ya. Soal-soal ekonomi misalkan. Bagaimana misalkan Pak Abu Bakar Bashir melihat masalah ancaman PHK massal, kemudian PSI misalkan Pak Jokowi. Ini kan bisa dicari titik tengahnya. Ini solusinya gimana dari Pak Abu Bakar Bashir dan teman-teman gitu, dari PSI Pak Jokowi dan teman-teman seperti apa. Nah, ini menyelesaikan ancaman PHK massal aja dulu misalkan. Maksud saya ketika kita berdebat terlalu keras secara konseptual, secara ideologis, secara teoretik, nggak ketemu pasti Bang itu Bang. Tapi kalau dikasih masalah, itu dikeroyok dengan pendekatan yang tadi dipahami secara ideologi itu, saya kira itu lebih produktif. Nah, maksud saya ketika kita berbangsa hari ini, yang kita selesaikan tuh masalah-masalah itu. Ya, Nah, soal-soal yang besar tadi, narasi itu, saya kira nggak apa-apa kita diskusikan. Tapi ketika kita berhadapan dengan publik, kita harus membawa lebih praksis lagi, lebih konkret, lebih solutif. Karena kalau hanya sebatas teoretik ini nggak mengenyangkan masyarakat, Bang. Masyarakat kesel pasti. Ya, jadi maksud saya ya ketemu sudah ya bagaimana sintesis dari pertemuan itu sehingga menghasilkan hal-hal konkret kontributif bagi masyarakat. Karena ya maaf nih, Bang, kita bicara soal Islam pun hari ini kalau terlalu mengawang-awang, terlalu ritual, masyarakat juga maaf ya menjaga jarak gitu. Karena mereka sudah melakukan itu dalam kesehariannya, ritual. Ya, tapi mereka pengen merasakan ketika pemimpinnya misalkan mayoritas Islam, apa nilai-nilai dari keislaman itu yang bisa mereka rasakan manfaatnya. Misalkan harga sembako mahal. Islam bisa mengatur solusi apa sih dari harga sembako mahal? Ini pemimpin saya gimana nih? Ya, tapi kalau lagi-lagi ritual, lagi-lagi soal ideologis, pada jaga jarak nanti sama Islam itu sendiri kalau pemimpinnya nggak mampu menerjemahkan ke hal-hal yang praktis dan bisa dirasakan oleh masyarakat seperti itu, Bang.